Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2021 angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Solihin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Sepanjang Jaya 2, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pada hari ini, Selasa 14 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pembelajaran PPG dalam jabatan 2021 dengan mengambil pelajaran 5, materi cinta Nabi dan Rasul, submateri kisah teladan Nabi Ayub, kelas 4 SD. Untuk lebih jelasnya adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan, kritik, dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita berjumpa dalam pelajaran yang kelima. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan sifat semangat agar terus belajar dan belajar. Alangkah indahnya atau alangkah baiknya, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan doa kepada ketua kelasnya. Bapak meminta untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Dipersilakan. Alhamdulillah, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dari doa-doa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, diharap untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Pada anak-anak sekalian yang soleh dan soleha untuk berdiri. Kita menyanyikan wajib nasional. 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Siapa yang hari ini belum hadir? Bintar, mana Bintar?
ekuatornya. Di sini mencontohkan sikap teladan Nabi Ayub alaihi salam, yaitu senang bersedekah. Terus dilanjut dengan video. Silakan kalian perhatikan video. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shur ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kamu tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku
Seketika itu terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shur ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. "Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang suka lagi usia terbaring di atas ranjang ini?" Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? "Engkau Ayub? Benarkah itu suamiku Ayub?" Benar, wahai istriku. Aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengebarkan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shur ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah telah kita melihat gambar, lalu kita semua menyaksikan video tentang kisah Nabi Ayub. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih? Tentang apa? Bertayamum. Kita mengerti tentang tayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, setelah kalian menyaksikan video dan gambar yang tadi, ya, untuk materi hari ini Bapak mengharapkan kalian dalam tujuan pembelajaran kali ini, Bapak mengharapkan kepada kalian yang pertama meyakini Rasul-Rasul Allah. Kita kudu yakin, kita kudu percaya bahwa Rasul-Rasul Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk memberikan atau memberi contoh teladan. Yang kedua adalah menceritakan silsilah Nabi Ayub alaihissalam dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam.
Yang keempat adalah menceritakan kisah teladan Nabi Ayub dengan benar. Oke, di sini semua sudah paham? Oke. Selanjutnya adalah, nah ini kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak. Ya. Bin Ibrahim, dan seluruh umat manusia mengenal dengan sebagai sosok Nabi Allah yang tingkat kesabarannya paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Kita ya, ambil contoh, udah hidup pas-pasan, disuruh belajar kagak mau, disuruh duduk yang baik tidak mau, berarti kita sombong. Nabi Ayub kaya raya, punya harta yang banyak, tetapi Nabi Ayub tidak sombong. Terus Nabi Ayub terkenal dengan sabar dan dermawan, ya, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membantu. Ya. Nabi Ayub pernah mendapat ujian. Segala sesuatu yang Allah kirimkan adalah berupa ujian. Seperti kalian di kelas, beda dengan main game. Main game kalau ada berisik pasti kalian di sini udah tenang belajar, tapi kalian terus kenapa? Karena sifat kalian yang tidak serius, yang tidak mau semangat dalam belajar. Nah, Nabi Ayub hartanya yang banyak dari demi hari berkurang. Hewan ternaknya Nabi Ayub yang kaya raya, tiba-tiba pada ladangnya yang luas, tiba-tiba pada mati. Bahkan hartanya dan anaknya sebanyak 12 orang, ya, pada meninggal dunia. Ini tapi Nabi Ayub, ya, masih sabar karena segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu, akan kembali kepada Allah. Nah, karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia ia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembali pun manusia kepada Allah Subhanahu. Nah, karena imannya kuat Nabi Ayub, setan tidak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Wala balukum bisyarri wa khairu fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benar, dan hanya kamilah kamu kembali. Surat Al-Anbiya. Kekurangan harta, benda, menderita sakit yang berkepanjangan, dan bahkan kehilangan nyawa anak-anaknya, semua itu tidak dapat meruntuhkan keimanan Nabi Ayub. Bahkan sebaliknya, Nabi, ya, semua itu semakin menambah cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di negeri tempatnya berpijak, ya, sampai-sampai Nabi Ayub itu diusir oleh warga penduduk. Ya, lambat laut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Nabi Ayub diusir di kampungnya yang dulunya dia kaya raya, yang dulunya dia dermawan, suka memberi kepada fakir miskin dan anak yatim. Tiba-tiba Allah uji, ya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan ternaknya, kehilangan bendanya. Bahkan dia diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit kusta, penyakit
kulit yang berkepanjangan. Sampai-sampai penduduk setempat ya, mengusirnya. Mengusir, tetapi Nabi Ayub tetap sah. Konon kalau Nabi Ayub mau beribadah, karena Nabi Ayub ini punya penyakit kusta, kalau Nabi Ayub mau sholat, itu belatung yang menggigiti tubuhnya Nabi Ayub ditaruh di batu ya. Lalu Nabi Ayub ambil wudhu, setelah ambil air wudhu Nabi Ayub sholat. Setelah sholatnya selesai, Nabi Ayub menaruhnya kembali belatung tersebut ke dalam tubuhnya. Suatu ketika Nabi Ayub sedang beribadah, belatung tersebut telah menggerogoti lidah dan hatinya. Lalu Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, bagaimana aku bisa menyebut namamu kalau hewan yang kau kirimkan ini menggigit lidahku dan hatiku ini?" Maka Nabi Ayub alaihissalam doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu datanglah seorang pria yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa malaikat Jibril supaya Nabi Ayub menghentakkan kakinya ya. Lalu keluarlah lalu Nabi Ayub mandi di situ mengguyur. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam sembuh dengan sendiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini semua, dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, bahwasanya kita semua harus bisa bersabar ketika belajar ya. Bersabar ketika kita dikasih sakit, bersabar ketika kita dikasih kekayaan, bersabar ketika kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gampang menyerah ya. Jangan gampang bosan duduk di sekolah. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya ya. Namun beliau tidak pernah sombong. Yang kedua, Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian dari Allah, ujian cobaan beliau yang hartanya habis, anak-anaknya meninggal, bahkan terkena penyakit. Yang keempat, Nabi Ayub menerima ujian dan cobaan, tetapi cobaan dengan sabar dan taat. Bahkan semakin kuat imannya dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kelima, Nabi Ayub, teladan dari Nabi Ayub adalah kesabaran dengan dermawan, tidak sombong, tabah, taat beribadah, iman yang selalu terjaga. Nah, kita sebagai manusia biasa mestinya harus selalu sabar. Kamu sebagai siswa atau sebagai murid ya SD Sepanjang Jaya 2 harus sabar belajar. Ikuti perintah guru. Karena itu perintah tersebut adalah ujian bagaimana kamu menjadi murid yang sabar. Ya, jangan goyang-goyang. Oleh karena itu kita harus sabar. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari cerita tersebut bahwa kita simpulkan bahwasanya tadi yang telah Bapak jelaskan, oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, pada itu guys untuk berdiri memimpin doa kepada teman-temannya.